Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revolusi teknologi. Kalau minggu lalu kita bahas tentang revolusi teknologi di bidang luar angkasa, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang revolusi teknologi khususnya di bidang persenjataan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang nuklir, teknologi nuklir, kemudian rudal balistik, kemudian Stuxnet, laser, drone, robotik, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi persenjataan nuklir. Pada masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris itu menjalankan proyek Manhattan. Proyek ini bertujuan untuk membangun pesawat terbang, persenjataan konvensional, pengembangan bom atom, kemudian transformasi teknologi, dan juga pengembangan alat-alat berat untuk kepentingan perang. Proyek Manhattan ini dipimpin oleh Julius Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi. Nah, keduanya berasal dari Amerika Serikat. Nah, proyek Manhattan ini bermarkas di West Tennessee, Amerika Serikat. Nah, kemudian pada proyek Manhattan ini, Amerika Serikat membangun dan menguji bom atom pertamanya. Uji coba bom atom ini dilakukan pada tanggal 16 Juli di Alamogordo, New Mexico. Tanggal 16 Juli 1945. Sukses dengan percobaan bom atom itu, kemudian dalam Perang Dunia Kedua, teknologi tersebut kemudian digunakan untuk mengebom di Hiroshima tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus. Nah, tenaga atom yang dimunculkan itu menghasilkan radiasi yang jika diterima dalam jumlah besar akan berakibat sangat fatal. Bahkan debu radioaktif dan endapan awan yang tertiup angin bertebaran di daratan dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan melenyapkan kehidupan, baik manusia maupun hewan. Bahkan dalam jangka panjang, dampak dari ledakan bom atom tersebut dapat mengakibatkan kematian dan kanker pada manusia. Nah, kemudian juga ada kerusakan genetis yang bisa terlihat pada generasi berikutnya. Nah, sebegitu dahsyatnya bom atom tersebut sehingga akhirnya Jepang memutuskan menyerah dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian bersaing untuk mengembangkan senjata nuklir. Berikut saya sampaikan bagaimana tabel persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat unggul terlebih dahulu dengan sukses membuat bom atom tahun 1945 yang nantinya digunakan dalam bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian Uni Soviet itu kemudian baru bisa menyusul pada tahun 1949 dengan proyek bom atom yang bernama RDS-1. Nah, kelak diketahui bahwa kenapa kok Uni Soviet bisa membuat bom atom juga, itu karena ada rancangan yang dicuri, rancangan bom atom yang dicuri oleh mata-mata Uni Soviet. Nah, nama mata-matanya adalah Julius
dan Ethel Rosenberg. Nah, mereka dicuri dari Laboratorium Nasional Los Alamos dan Laboratorium Nasional Oak Ridge di Amerika Serikat. Kemudian sebagian dengan bantuan adik Ethel itu kemudian ditransmisikan ke Uni Soviet. Nah, dengan demikian Uni Soviet mampu juga membuat bom atom. Nah, tak mau kalah dengan Uni Soviet, Amerika Serikat kemudian mencoba lebih maju lagi. Mereka mencoba membuat bom yang lebih dahsyat lagi, yaitu bom hidrogen. Yang kekuatannya itu 1000 kali lebih kuat daripada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, akhirnya pada bulan November 1952, Amerika Serikat berhasil membuat bom hidrogen yang pertama. Kemudian Uni Soviet itu juga berhasil menyusul dengan membuat bom hidrogen yang diberi nama RDS-37 pada periode 1953 dan 1955. Kalau yang bom atom itu hasil curian bisa dikatakan, tapi kalau bom hidrogen ini murni dari ahli-ahli di Uni Soviet. Jadi untuk rancangan bom hidrogen bukan merupakan hasil curian, tetapi memang hasil pengembangan dari ilmuwan-ilmuwan Uni Soviet. Kemudian selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, ada juga negara-negara lain yang sudah terkonfirmasi mampu melakukan uji coba bom hidrogen. Di antaranya ada Inggris, kemudian Prancis, terus Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Berikutnya, saya akan membahas tentang sekilas perbedaan antara bom atom dengan bom hidrogen. Bom atom itu menggunakan reaksi fisi atau pemisahan atom untuk menghasilkan ledakan. Sedangkan bom hidrogen itu menggunakan fusi atau penggabungan atom untuk menghasilkan ledakan. Nah, bom hidrogen ini disebut juga dengan bom termonuklir. Bom ini dipercaya sebagai senjata penghancur yang jauh lebih mematikan dibanding dengan bom atom. Jadi bom hidrogen jauh lebih dahsyat, bahkan bisa 1000 kali lipat lebih dahsyat dibanding bom atom. Berikutnya kita akan membahas tentang teknologi rudal balistik. Nah, teknologi rudal ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari persenjataan nuklir. Awalnya nuklir itu dibuat bentuknya seperti bom yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi bom itu dijatuhkan dari atas. Nah, seperti ini. Nah, bom itu dijatuhkan dari atas dengan menggunakan pesawat pengebom. Nah, kemudian ada kekhawatiran kalau pesawat pengebom itu ternyata tertembak lebih dahulu oleh lawan sebelum selesai menjalankan tugasnya. Kalau pesawat pengebomnya sudah tertembak terlebih dahulu, maka otomatis tidak bisa meledak dong. Makanya kemudian dikembangkan bagaimana sarana pelontar bom nuklir. Nah, kemudian dikenal dengan istilah peluru kendali atau rudal balistik. Nah, rudal balistik ini selain dapat dipasangi oleh senjata nuklir, juga bisa dipasangi dengan senjata kimia atau senjata biologi.
Pada tahun 1987, Amerika Serikat berusaha untuk membatasi penggunaan rudal balistik dengan mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Missile Technology Control Regime atau MTCR. Nah, isi dari MTCR ini bahwa sebuah negara itu tidak boleh mengembangkan teknologi rudal yang memiliki daya jelajah lebih dari 300 km. Namun, ternyata aturan tersebut tidak bisa dipatuhi. Buktinya, Korea Utara itu mengembangkan rudal balistik dengan daya jelajah hingga 7.000 km atau sering disebut sebagai Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Nah, kemudian karena teknologi rudal semakin canggih, maka perlu dikembangkan cara menangkal serangan rudal tersebut. Caranya yaitu dengan melakukan penyergapan terhadap rudal saat masih berada tinggi di angkasa. Tetapi menyergap rudal saat masih berada di udara itu bukan hal yang mudah. Karena rudal tersebut kan berkecepatan tinggi. Nah, sudah barang tentu memerlukan penerapan teknologi yang juga tinggi supaya nanti rudal yang penangkalnya bisa mengejar rudal musuh yang memang sengaja ditembakkan. Kemudian pada tahun 1983, Presiden Ronald Reagan itu mengungkapkan rencana untuk mengantisipasi perang nuklir di angkasa luar. Rencana itu diberi nama Inisiatif Pertahanan Strategis. Kalau bahasa Inggrisnya Strategic Defense Initiative. Nah, SDI ini kemudian lebih populer dengan sebutan Perang Bintang. Kenapa disebut Perang Bintang? Karena banyak elemen-elemen sistem yang berpangkal di angkasa, seperti menggunakan laser dari satelit untuk menembak rudal lawan. Jadi dari lasernya ini dari sini, nah itu nanti dia ketika dia menangkap ada rudal, pergerakan rudal, dia akan langsung menembakkan laser. Kira-kira seperti itu rencananya. Nah, namun hingga kini kekhawatiran terhadap penggunaan rudal balistik masih ada. Contoh, Jepang baru-baru ini itu khawatir dengan proyek uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea. Kenapa? Karena seringkali uji coba yang dilakukan oleh Korea ini jatuhnya di perairan yang tidak jauh dari wilayah Jepang. Sehingga kalau misalnya dia meleset sedikit saja, maka bisa jadi kan nyampe ke wilayah Jepang. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang teknologi virus atau malware yang bernama Stuxnet. Stuxnet itu adalah sebuah karya dan prototipe yang menakutkan dari senjata cyber yang mengarah pada penciptaan perlombaan senjata baru di dunia. Jadi, Stuxnet ini adalah sebenarnya program yang digunakan untuk merusak sistem dalam komputer musuh. Nah, Stuxnet ini muncul pertama kali pada tanggal 3 November 2005 dan sengaja diciptakan untuk melumpuhkan program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Jadi targetnya jelas. Kan Iran mau membuat senjata nuklir. Nah, berarti ada proses pengayaan uranium. Nah, proses itu kan dikontrol dengan komputer. Nah,
disitulah Stuxnet bermain. Jadi Stuxnet ini program yang berusaha mengacak-ngacak sistem komputer yang digunakan untuk pengayaan uranium di Iran. Jadi semacam virus atau malware. Nah, kemudian jadi Stuxnet ini bisa jadikan senjata digital yang digunakan untuk merusak sistem komputer musuh. Khususnya di sini adalah Iran. Berikutnya kita akan membahas tentang teknologi laser atau light amplification by stimulate emission of radiation. Teknologi laser diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Theodore H. Maiman. Sinar laser ini berasal dari kombinasi kristal padat, cairan ataupun gas. Nah, dalam bidang medis sebenarnya laser bisa digunakan untuk menggantikan pisau bedah dalam berbagai jenis operasi. Nah, kemudian dalam bidang militer, laser juga bisa digunakan sebagai senjata. Nah, berikut kita akan bahas tentang beberapa fungsi dari teknologi laser sebagai senjata. Yang pertama ada namanya ALTB atau Airborne Laser Testbed. Nah, ALTB ini dikembangkan oleh Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman pada bulan Februari tahun 2010. Nah, ALTB ini diuji coba, kemudian berhasil menghancurkan 3 buah rudal balistik. Jadi uji coba ALTB ini sukses. Berikutnya adalah LAWS. LAWS atau Laser Weapon System. LAWS ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Raytheon. Nah, LAWS ini kemudian diuji coba selama 3 kali dan berhasil melenyapkan 16 mortar pada tahun 2006. Kemudian LAWS ini juga memerlukan daya yang cukup tinggi, kira-kira 50 sampai 100 kW. Karena emang daya hancurnya juga besar. Berikutnya adalah The Laser Avenger. The Laser Avenger ini dibuat pada tahun 2009 dan memiliki panas kira-kira 20 kali lipat dari kompor listrik serta dapat memotong peluru artileri. Itu saking kuatnya dari Laser Avenger. Berikutnya kita akan bahas tentang teknologi drone. Teknologi yang tidak kalah canggih pada masa ini adalah teknologi drone atau pesawat nirawak. Drone ini pengembangannya terinspirasi dari novel-novel distopia karya Philip K. Dick. Nah, kemudian drone itu menjadi predator unnamed aerial vehicle. Nah, drone dalam penerapannya itu dia terhubung dengan sebuah pusat komando. Nah, dalam pusat komando ini ada prajurit yang sedang mengoperasikan. Nah, dia pakai joystick untuk mengontrol drone. Nah, kemudian dia juga menggunakan satelit yang sedang mengorbit untuk melakukan serangan yang sangat presisi. Nah, jadi drone ini
dia dikontrol oleh prajurit. Nah, prajuritnya itu dia seperti yang kalian lihat di sini, dia ada beberapa monitor, kemudian ada joysticknya juga di sini. Joystick ini digunakan untuk mengontrol drone tersebut. Nah, kemudian satelit-satelit ini yang kemudian menginformasikan bagaimana keberadaan drone dan musuhnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian Peter Singer, yaitu senior research fellow di Brookings Institute, dia pernah menyampaikan bahwa drone predator itu digunakan pada tahun 1995. Itu digunakan ketika pas konflik Balkan di Bosnia dan Kosovo. Itu pertama kalinya drone digunakan. Kemudian pada tahun 2000, Angkatan Udara Amerika Serikat semakin mengembangkan cara-cara untuk mempersenjatai drone predator atau drone untuk kepentingan militer. Nah, kemudian terakhir yang baru banget itu tanggal 3 Januari 2020. Amerika Serikat itu menurut pengakuan presidennya Donald Trump itu menggunakan drone untuk membunuh jenderal Iran Qasem Soleimani yang dianggap membahayakan Amerika Serikat. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara serangan drone itu biasanya dia terbang sekitar 5.000 kaki, kemudian menembaki musuh yang kira-kira berjarak kurang lebih 1 mil. Nah, kemudian drone ini bisa menghancurkan targetnya dalam waktu 4 detik kurang lebih. Nggak ada suara, kecuali hanya suara mendesis yang didengar sebelum akhirnya menghilang. Nah, kemudian biasanya operator drone itu lebih milih langit yang cerah, tetapi mereka bersembunyi di kumpulan awan. Nah, dan kemudian ketika pas sudah dekat targetnya, mereka langsung melancarkan serangan. Serangan itu serangan yang sifatnya tiba-tiba. Nah, menurut Singer juga, saat ini sudah banyak negara-negara yang mengembangkan drone. Kira-kira mungkin sudah ada 30 negara dan jumlah itu bisa jadi akan terus bertambah. Berikutnya kita akan membahas tentang teknologi robot. Nah, kemajuan teknologi robot akan menentukan siapa atau apa yang akan berperang di masa depan. Maksudnya bisa jadi jika ada perang besar di masa depan, yang berperang bukan lagi manusia dengan manusia. Bisa jadi yang berperang adalah antara robot dengan manusia atau robot dengan robot. Nah, berbicara tentang robot untuk kepentingan militer, kita harus membahas tentang teknologi institusi yang bernama DARPA, yaitu Defense Advanced Research Project Agency. Nah, bekerja sama dengan Lockheed Martin, yaitu merupakan perusahaan robotik, dan kemudian Berkeley Bionic. Nah, dari kerjasama di antara mereka menghasilkan apa yang disebut dengan HULC atau Human Universal Load Carrier. Nah, prakteknya itu akan menghasilkan sebuah robot exoskeleton untuk tubuh manusia. Jadi robot ini dia digerakkan dengan memasang sensor di tubuh manusia. Jadi manusianya ada di lab misalnya, kemudian robotnya ada di luar, kemudian dia digerakkan. Kalau tangannya gerak, dia ikutan gerak tangannya robot. Nah, itu seperti itu. Berikutnya
tentang apa sih tujuan dari teknologi robotik ini. Tujuannya adalah robot-robot ini dapat memiliki otonomi penuh dalam mengambil keputusannya sendiri. Fujitsu itu perusahaan komputer dari Jepang itu telah mengembangkan serangkaian robot yang disebut HOAP atau Humanoid for Open Architecture Platform. Nah, robot-robot ini dijalankan oleh jaringan saraf dinamis yang dapat dikonfigurasi ulang. Jadi, jaringan saraf dinamis ini ibaratnya seperti saraf dalam otak manusia. Nah, saraf itu memungkinkan robot bisa belajar persis seperti manusia ketika masih bayi belajar. Prosesnya kalau bayi belajar kan mulai dari belajar bicara, belajar berdiri, belajar berjalan, dan lain sebagainya. Nah, proses belajar itu yang ingin ditiru oleh robot, teknologi robot. Jadi harapannya kalau semua proses belajar itu selesai, nanti di suatu saat nanti robot-robot itu bisa seperti manusia, bisa mengambil keputusan sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang teknologi artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Singkatnya, artificial intelligence bisa dibilang sebagai kecerdasan buatan. Nah, ada banyak orang yang merasakan bahwa apakah artificial intelligence itu ada nggak sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata kalau kita perhatikan itu banyak contoh dari artificial intelligence. Berikut saya sampaikan beberapa saja contohnya. Untuk pengguna Apple seperti iPhone, iPad, itu mungkin kalian mengenal ada yang disebut dengan Siri. Siri ini adalah asisten pribadi yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Berikutnya ada Tesla. Tesla adalah produsen otomotif yang bercita-cita supaya bisa mobil itu mandiri, bisa berkendara tanpa harus ada campur tangan manusia. Jadi kalau kita naik mobil Tesla, kita bisa duduk manis menjadi penumpang. Nah, Tesla lah yang akan mengantar kita kemana tujuan kita. Nah, kemudian untuk yang mungkin yang lebih spesifik lagi ada kita pernah kenal Gojek ataupun Grab. Nah, itu juga sebenarnya sudah menggunakan artificial intelligence karena ada algoritma tertentu yang digunakan baik Gojek maupun Grab untuk menentukan siapa yang mendapat penumpang atau siapa yang bakal mendapat orderan makanan. Nah, itu ada artificial intelligence-nya, ada algoritma tertentunya juga. Berbicara tentang artificial intelligence, ada dua orang tokoh yang dianggap cukup berkompeten berbicara tentang artificial intelligence. Yang pertama ada Stephen Hawking, kemudian yang kedua ada Stuart Russell. Mereka mengupakan bahwa artificial intelligence itu dapat memberikan kemajuan yang menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia, khususnya seputar teknologi dan kemampuan medis. Namun demikian, artificial intelligence itu juga dapat mengubah kehidupan ekonomi yang membawa baik kemakmuran maupun kekacauan besar. Seperti dengan adanya artificial intelligence bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengakali pasar keuangan.
atau juga bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi pemilihan pemimpin suatu negara. Dan selain itu juga bisa untuk mengembangkan senjata-senjata lain yang mungkin sampai sekarang kita belum paham. Tapi itu bisa dengan menggunakan artificial intelligence.